إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bermuhasabah atas diri pribadi kita masing-masing. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, yang lebih baik ibadah kita, perbuatan kita hari ini dibanding hari-hari yang telah lalu. Mari sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekal dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tema yang diamanahkan untuk sama-sama insya Allah kita amalkan adalah mengenai istighfar sebagai penolak bala. Seringkali ketika terjadi bencana yang menimpa negara kita, apakah itu banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya, tentunya para ahli memberikan sumbangan pemikiran, tenaga yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka pahami terkait dengan bencana tersebut. Yang terkadang dipersoalkan adalah terjadinya bencana adalah karena persoalan fenomena alam. Demikian pula ketika kita mengalami berbagai macam musibah-musibah, maka yang menjadi sasaran kita, yang kita salahkan pertama adalah sumber musibah yang menjadi sebab terjadinya musibah itu bagi diri kita masing-masing. Memang kita akui bahwa terjadinya musibah karena adanya penyebab. Namun yang harus menjadi renungan bagi kita kaum muslimin adalah bahwa karena dosa dan kemaksiatanlah sehingga musibah itu bisa kemudian datang kepada kita. Kita akui kita memang adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya, fi ahsani taqwim. Tetapi di balik itu, kita adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, bahkan sering kita berbuat khilaf, salah, bahkan dosa. Sesoleh apapun diri kita ini, kita adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan, sehingga sudah sepatutnya kita harus senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kita. Pepatah Arab mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bi dzambin, wa la rufi'a bala'un illa bi taubatin." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa, dan tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Perkataan tersebut selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30. "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsirin. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada kita musibah yang sering menimpa kita, malapetaka yang sering datang kepada kita, kesengsaraan yang datang terhadap diri kita disebabkan oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan sendiri. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang disebabkan tangan-tangan kita. Itu maksudnya adalah karena kebanyakan manusia itu melakukan kejahatan karena sebab tangan-tangannya. Tetapi Allah kemudian lebih banyak memaafkan diri kita, sehingga kemudian Allah tidak membalas atas segala dosa yang kita lakukan. Para ulama salaf pun kemudian juga mengatakan, salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita sama-sama merenungkan bahwasanya ternyata musibah yang datang baik pada diri kita masing-masing, lebih besar pada negara kita Indonesia yang tercinta ini, itu adalah disebabkan karena perbuatan-perbuatan kita senantiasa gemar melakukan kemaksiatan dan dosa. Salah satu dosa besar yang kadang-kadang kita sepelekan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Demikian pula di antara kita masih ada keluarga kita yang gemar minum minuman keras, yang juga sekarang ini adanya judi online, bahkan perzinahan, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Untuk itulah sungguh menjadi renungan bagi kita sekalian, agar kita kemudian berupaya menghindarkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar senantiasa tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, menghindari berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa dulu para sahabat mempunyai 2 penolak bala, yaitu keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istighfar mohon ampun kepada Allah. Tetapi Nabi kita telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah satu, yakni penolak bala dengan banyak memperbanyak istighfar. Oleh karena itulah sangat dianjurkan bagi kita sekalian, siapa saja di antara kita yang kemudian mendapatkan berbagai macam musibah-musibah, maka hendaknya mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mengakui segala dosa dan kesalahannya, dan menggantinya dengan ketaatan kepada Allah, sehingga musibah itu diangkat oleh Allah dan digantinya dengan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan. Nabi kita bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha." Iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan akan menghapuskannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, cukuplah Al-Quran telah memberikan informasi kepada kita bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika seseorang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Tapi sebaliknya,
siapapun di antara manusia yang kemudian penuh dengan kesalahan dan dosa, tapi kemudian tidak bertaubat mohon ampun kepadanya, nauzubillah min zalik, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Salah satu yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah tentang Nabi Adam alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surganya dengan menikmati berbagai kenikmatannya. Tetapi kemudian karena godaan syaitan, Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah dan memakan buah khuldi. Tetapi karena kemudian Nabi Adam alaihissalam menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya, beristighfar mohon ampun kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam dan Hawa, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Selevel Nabi saja, mereka tidak luput dari berbagai macam kesalahan dan dosa. Apatah lagi diri kita ini sebagai manusia biasa yang lemah, yang memiliki banyak kesilapan dan kesalahan serta dosa. Demikian pula Nabi Yunus alaihi salam yang karena meninggalkan kaumnya yang marah, maka kemudian Allah memberikan teguran kepadanya, memasukkannya ke dalam perut ikan paus. Tetapi kemudian di dalam ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya. Dia beristighfar mohon ampun kepada Allah. Di dalam surah Al-Anbiya diceritakan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sungguh Allah Maha Pengampun. Kita ini adalah manusia yang tidak luput dari berbagai macam kesalahan. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri. Ketika datang musibah, kita harus menyadari bahwa musibah itu mungkin adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan khutbah ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Sekali lagi, mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan kemudian menyadari berbagai macam kesalahan dan dosa kita. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun banyaknya dosa kita, ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu
أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada penghujung khutbah kedua ini saya kembali mengajak kita sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari demi hari berlalu begitu cepat. Di antara kita ada orang yang selama ini hadir bersama kita, kini telah meninggalkan kita menghadap Allah. Kita pun nantinya mau tidak mau kita pun akan kembali menghadap kepada Allah. Yang kita khawatirkan adalah siapkah kita menghadap Allah membawa segala amal perbuatan buruk kita? Tentu kita tidak siap. Maka mari sama-sama kita saling menasihati untuk mempersiapkan diri agar ketika kita kembali kepada Allah kita dalam kondisi husnul khotimah. Maka mari kita isi hidup kita dengan senantiasa menjadi orang yang bermanfaat. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita kepadanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bersama orang-orang yang bertakwa. Mari kita berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wajnubna syirka wal munkarat. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna wa ilayka hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asarna wa ma a'lanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.